Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Satu isu yang sedang menjadi hype di publik adalah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru saja disetujui dan disahkan oleh DPR dan pemerintah pada Selasa lalu. Banyak kontroversi di sana, tapi apapun ini telah sebuah tonggak bahwa bangsa ini telah bisa mereformasi dan meninggalkan produk hukum kolonial menjadi produk hukum nasional. Kali ini saya akan membahas cerita-cerita di balik layar dan isu-isu pasal-pasal yang kontroversial dengan salah seorang, ya boleh disebut sebagai arsitek atau apapun lah di balik sah dan golnya rancangan undang-undang soal KUHP. Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Edward Omar Syarif Hidayat. Malam, Prof. Malam, Mas Pagi lah kalau Budiman. gitu. Pagi. Pagi. Oke. Prof, sejak saya jadi wartawan, ya 32 tahun lalu sejak Pak Ismail Saleh dari Pak Umar Senwaji menjadi Menteri Kehakiman, itu satu obsesinya adalah bagaimana membuat KUHP nasional dan nggak berhasil. Sekarang di era Pak Jokowi itu berhasil. Apa sebetulnya kunci di balik itu? Ya, saya kira kunci keberhasilan dari pengesahan RKUHP ini ada dua. Yang pertama tentunya dari segi substansi, ini merupakan buah pikiran yang betul-betul sudah mengalami kontemplasi dan itu dirumuskan dalam pasal-pasal di KUHP. Dan yang kedua adalah kita memang gencar melakukan sosialisasi maupun dialog publik terhadap isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat yang ada di dalam KUHP. Memang kalau dihitung itu sudah 59 tahun ya. 59 tahun. Ya. Draft itu dibuat. Betul, tapi gagasan pertama itu muncul tahun 1958. Jadi sudah 64 tahun. Tapi kemudian baru berhasil dimasukkan ke DPR itu 1963. Pada saat itu masih terus diperbaiki dan diperbaiki, bahkan menurut catatan Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN ya, mungkin sekarang draft yang terakhir itu kira-kira mungkin draft ke-30-an lah. Draft ke-30? Ya, karena selalu diperbaiki. Tapi sekarang apa? Sebetulnya kok ini tiba-tiba hampir pada pemerintahan ke-8 dari Pak Jokowi, tiba-tiba itu berhasil. Ini sebetulnya key sukses faktornya di mana sebetulnya? Sebetulnya kalau kita berbicara finalisasi KUHP itu sudah terjadi pada tahun 2019. 2019, ya. Oke. 2019 sudah ada persetujuan tingkat pertama, kemudian terjadi demonstrasi besar-besaran. Meskipun tujuan utamanya adalah penolakan terhadap Undang-Undang KPK waktu itu, revisi Undang-Undang KPK, tetapi kemudian RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan katut lah, jadi ikut-ikutan gitu. Karena RUU KPK bisa disahkan, ya untuk sementara RUU KUHP dan RUU PAS ditarik ya. Tetapi ini ada hikmahnya ya. Dan ini blessing in disguise, artinya Presiden memerintahkan kepada kita, tim ahli dan pemerintah untuk membaca kembali, mengkaji kembali, termasuk menginventarisasi pasal-pasal mana yang menimbulkan kontroversi di masyarakat dan menghasilkan 14 pasal waktu itu. Kita membaca ulang, ternyata memang masih banyak yang harus diperbaiki, harus disempurnakan, dan kita terus melakukan diskusi. Kalau ditanya kunci keberhasilan tadi yang saya katakan, ya faktor komunikasi, diskusi, dialog, sosialisasi itu memegang kunci. Pada era pandemik 2020 sampai saat ini, Mas Budiman, jadi terutama 2021 ya, ketika memang saya diminta membantu sebagai Wakil Menteri Hukum dan Asasi Manusia, itu kami melakukan sosialisasi di 12 kota. 12 kota. Betul. Dimulai 25 Februari 2021 di Medan dan berakhir di Jakarta pada 14 Juni 2021. Hasil sosialisasi itu, Mas Budiman, kami melakukan dialog. Dialog itu tiap minggu. Tiap minggu by Zoom ya, dengan berbagai elemen masyarakat.
setelah mendapat masukan, kita perbaiki, mendapat masukan, kita perbaiki, terus seperti itu. Dan akhirnya pada tanggal 6 Juli 2022 kami memasukkan draft baru ke pemerintah, Ke DPR. ke DPR. Maaf, draft baru ke DPR. Di situ pada intinya ada tujuh hal yang kita sempurnakan dari draft 2019. Yang pertama adalah terkait 14 isu krusial, kemudian ada terkait harmonisasi ya dengan undang-undang di luar KUHP, kemudian ada sistematika yang kita perbaiki, lalu kemudian ada persoalan typo dan lain sebagainya, lalu kita memasukkan pasal-pasal tentang penadahan yang tadinya tidak ada. Tidak ada. Tadinya ada dalam KUHP Lama. 2015, tiba-tiba kok 2019 dia hilang. Mungkin ada kesalahan teknis, terus kita masukkan lagi. Itu yang kita perbaiki 2022. Setelah KUHP itu masuk pada tanggal 6 Juli 2022, ternyata kan menimbulkan protes waktu itu. Lalu pada tanggal 2 Agustus 2022, Presiden memanggil jajarannya, dan waktu itu menugaskan kepada 9 kementerian dan lembaga untuk melakukan dialog publik, menerima masukan. Berulang-ulang kali Presiden menyatakan itu, dialog. Ajak partisipasi publik, dengar suara rakyat. Jadi selama 3,5 bulan kita melakukan sosialisasi. Dan itu diakomodasi ya? Ya. Artinya masukan-masukan dari publik Betul. bukan hanya sekedar didengar ya? Tidak hanya didengar. Jadi setelah perintah Presiden itu kita melakukan kick-off meeting pada tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan pertengahan November. Jadi 3,5 bulan kita melakukan dialog publik. Setelah melakukan dialog publik, kita godok lagi, Mas Budiman. Tanggal 9 November 2022 kami memasukkan draft itu ke DPR. Tadinya 14 isu krusial menjadi 69 item perubahan. Dari DPR? Dari kita pemerintah. Dari 14 jadi 69. Tadinya kan ya. 14. Jadi 69. Oke. Karena apa? Ya hasil dialog publik. Ada 69 item perubahan, DPR minta waktu tuh. Kami minta waktu 10 hari untuk mempelajari 69 item perubahan, sembari kami mengajukan DIM, daftar inventaris masalah. Dan 12 hari kemudian DPR memasukkan DIM. Semua memasukkan DIM kecuali PKS. PKS tidak memasukkan DIM? PKS tidak memasukkan DIM. Yang artinya? Ya mungkin tidak membaca kali ya. Oke. Jadi tidak ada daftar Tidak ikut inventaris DIM, dalam arti masalah. tidak ikut membahas, tidak ikut. Bukan. DIM tambahan ya, DIM yang 69 tadi ya? Iya, dari 69 item yang kami ajukan tanggal 9 November itu ternyata saya tidak tahu persis bagaimana mekanisme di parlemen, terutama di fraksi. Tapi semua fraksi memasukkan daftar inventaris masalah. Oke. Ya. Bahkan yang saya ingat PDIP dari 64 DIM yang disetujui pemerintah 60. Oke. 4-nya dibahas. Jadi seperti itulah. PKS tidak memasukkan DIM. Lalu kemudian dari 69 item itu kami merangkum DIM-DIM dari 9 fraksi yang ada di Komisi 3 DPR itu ternyata tinggal 23 isu. Oke. 23 isu. 23 isu itu yang dibahas dalam rapat pembahasan 24 November. Ternyata rapat pembahasan itu tidak lama. Saya ingat mulai jam 10, kita skors tepat jam 1, lalu kemudian di situ kita melakukan lobby tentunya. Jadi 69 tinggal 23, saya menyampaikan 23 hal tersebut, lalu kemudian DPR, semua fraksi memberikan tanggapan, di situ tentunya ada lobby-lobby. Oke. Lobby-lobby baru kemudian jam 3 rapat itu dibuka, saya menyampaikan tanggapan pemerintah atas masukan DPR yang dibahas paginya itu, dan kemudian ada persetujuan tingkat pertama. Ingin saya tambahkan, Mas Budiman, pada tanggal 9 November ketika kita memasukkan draft baru, draft 9 November dengan 69 item perubahan, itu kita buat tabel. Jadi ada tabel nomor urut, bunyi pasal
versi 6 Juli, Oke. bunyi pasal versi 9 November. Oke. Keterangannya ada. Keterangannya apa? Usul dari siapa? Oke. Usul dari elemen mana? Dan saya harus mengatakan dengan jujur bahwa banyak usulan yang kita ambil itu usulan dari Institute for Criminal Justice Reform, ICJR. ICJR. Artinya Banyak masyarakat sekali. sipil banyak yang diadopsi usulan-usulan perubahan dalam revisi Undang-Undang KUHP. Ya, kalau saya menjawab mungkin nanti dikira saya mengklaim. Jadi Oke. mungkin Mas Budiman boleh juga tuh nanya sama teman-teman ICJR. Sebagian besar. Ya. Dan saya kira teman-teman ICJR ini memegang peranan penting sebagai bridge, sebagai jembatan. Ya. Dalam pengertian mereka sangat aktif ya. Mereka sangat aktif, Mas Budiman. Mereka ke pemerintah, ke DPR. Pemerintah, DPR. Jadi mengapa itu bisa cepat dibahas? Ya, sebetulnya pada tanggal 9 November ketika kita menyampaikan 69 item, waktu itu saya ingat tanggapan-tanggapan dari Komisi 3 ya, Pak Arsul Sani, Pak Hinca Panjaitan Demokrat, kemudian Pak Nurdin dari PDIP, lalu ada Taufik Basari dari Nasdem, Pak Habibur Rahman dari Gerindra. Sebetulnya yang beliau-beliau menanggapi itu sebetulnya sama dengan masukan yang diberikan oleh ICJR kepada pemerintah. Makanya ketika waktu itu DPR meminta waktu untuk memasukkan DIM, ya saya waktu itu ya secara gurau saya katakan kepada wartawan, saya sudah paham kok DIM DPR seperti apa. Jadi sebenarnya dari sumber yang sama sebenarnya. Dari sumber yang sama. Dan saya senang ya karena ini juga bukan berarti kami pemerintah dan DPR menganakmaskan ICJR, bukan Mas. Tapi saya senangnya apa Mas? Mereka datang dengan baik, sopan, menjelaskan. Dan basic argumen mereka kuat loh Mas. Kebetulan ini mohon maaf ya. Latar belakang mereka itu hukum pidana. Ini ketemu dengan ahli-ahli pidana. Jadi kalau kita ngomong frekuensi yang sama kan enak. Jadi oke, ya ini jadi enak begitu. Sehingga sebetulnya ketika masuk dalam rapat tanggal 24 November persetujuan tingkat pertama itu kita sudah sama frekuensi. Makanya dengan cepat ya. Itu saya kira faktor keberhasilan atau kunci keberhasilannya di situ. Dialog, lalu kemudian juga ada juga kekuatan politik yang sangat dominan yang menentukan ini menjadi sah, menjadi goal gitu. Itulah yang ingin saya katakan. Saya tidak tahu dengan undang-undang lain. Tetapi KUHP ini boleh saya katakan nir politik. Nggak ada politik. Nir politik. Nir politik dalam arti apa? Muatan pasalnya? Persis. Muatan pasalnya itu jadi benar-benar ini boleh saya katakan undang-undang yang aspek ilmiahnya, terutama dari segi hukum pidana itu sangat kental. Jadi ini nir politik. Jadi tidak ada yang kemudian ada suara dari partainya segala macam, tidak. Jadi enaknya dengan Komisi 3 itu ketika membahas KUHP itu betul-betul perdebatan teoretik. Kita tahu ya, Taufik Basari orang hukum, Pak Arsul Sani dokternya hukum, Habibur Rahman dokter hukum, Pak Adis Kadir yang mimpin sidang hari itu pun adalah orang hukum. Jadi enak. Kita berbicara enak karena kemudian karena frekuensi yang sama. Jadi apa yang diinginkan oleh teman-teman dewan kita pahami, dan ketika kita menjelaskan mereka juga paham akan itu. Jadi enaknya di situ betulnya. Oke, tapi kalau dibandingkan dengan KUHP lama ya dengan KUHP baru, itu berapa persen sih yang berubah kalau dibikin average rata-rata gitu? Kalau buku satu itu boleh saya katakan itu 90% berubah. Buku satu itu yang menyangkut soal definisi asas ya? Ketentuan umum ya, kita pakai bahasa ketentuan umum ya. Iya. Mengapa terjadi perubahan yang sangat signifikan, Mas Budiman? KUHP yang lama ini kan dibuat tahun 1800. Hukum pidana alirannya klasik. Aliran klasik itu lebih menitik beratkan pada kepentingan individu. Hukum pidana dijadikan sebagai lex talionis, sarana balas dendam. Ini 222 tahun kemudian, KUHP yang baru ini, new paradigm in criminal law in the world. Sudah
jauh bergeser. Oke. Kita pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Keadilan korektif ini punyanya pelaku, Mas. Dia harus dikenakan sanksi agar dia sadar bahwa koreksi. dia salah. Keadilan restoratif punyanya korban. Maka keadilan rehabilitatif punya pelaku dan juga punya korban. Jadi dia tidak hanya dipanis, tidak hanya dikenakan sanksi, tapi juga diperbaiki. Demikian juga dengan pelaku kejahatan, dengan korban kejahatan, tidak hanya dipulihkan, tapi juga diperbaiki. Oke. Jadi itu orientasi. Itu sangat jelas terlihat di dalam pasal-pasal. Inilah wujud nyata, Mas Budiman, yang penting diketahui oleh publik. Dekolonisasi itu sangat kental di dalam buku 1 ini. Buku 1 yang baru. Buku 1 yang baru. Oke. 1 misalnya, ada standard of sentencing, pedoman pemidanaan. Hakim memang diberi kebebasan untuk menjatuhkan pidana, tetapi kebebasan itu dibatasi oleh parameter, oleh ukuran-ukuran. Ada 13 ukuran Untuk menjatuhkan pidana. Itu tidak dimiliki dalam KUHP lama. Oke. Karena KUHP lama itu buatan pemerintah kolonial. Dan 200 tahun yang lalu. 200 tahun yang lalu. Oke. Jadi hakim bekerja seperti mesin saja. Ini berbeda. Ada standar pemidanaan. KUHP lama dibentuk aliran klasik. Salah satu ciri aliran klasik itu adalah asas legalitas. Asas legalitas berorientasi pada kepastian hukum. KUHP baru tidak hanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oke. Bahkan di dalam pasal 53 kalau saya tidak salah dikatakan bahwa apabila ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim Mana? mengutamakan keadilan. Ada. Mengutamakan keadilan. Mengutamakan keadilan. Sebenarnya kita ini terlambat berubah, Mas Budiman. Pasca Perang Dunia Kedua, Mas Budiman, ada yang namanya Radbruch Formula. Radbruch Formula itu berangkat dari situasi Perang Dunia Kedua yang dikatakan oleh Gustav Radbruch. Hukum itu memiliki 3 fungsi, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dikatakan oleh Radbruch di situ, apabila antara keadilan dan kemanfaatan bertentangan dengan kepastian, maka yang harus diutamakan adalah keadilan. Yang diutamakan. Diutamakan adalah keadilan. Itu yang namanya Radbruch Formula. Sehingga KUHP di Eropa itu mengalami perubahan yang cukup signifikan pasca Perang Dunia Kedua. Kita ini terlambat 77 tahun. Baru sekarang coba Baru diakomodasi. sekarang diakomodasi. Itu yang pertama, itu yang kedua. Yang ketiga, Mas Budiman, ini yang kemudian saya harus jelaskan juga. Berulang kali saya katakan kepada teman-teman mahasiswa, baca dulu buku 1, Oke. baru buku 2. Baru buku 2. Mengapa demikian? Buku 2 ini landasannya ada pada buku 1. Kalau kita baca buku 2 tanpa buku 1, pasti mispersepsi. Misalnya, banyak tagar, semua bisa kena. Semua bisa kena. Banyak tagar, ini banyak yang bisa dipenjara. Macam-macam lah. Mengapa bisa muncul demikian? Tidak membaca buku 1. Buku 1 itu, meskipun pidana penjara ini adalah pidana pokok, tetapi dia paling akhir dijatuhkan. Makanya dikatakan dalam pasal 50-an itu, saya lupa, hakim wajib menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Lalu dipasang formulasi di situ. Kalau ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun, maka hakim menjatuhkan pidana pengawasan. Pidana pengawasan. Kalau ancaman pidana tidak lebih dari 3 tahun, hakim menjatuhkan pidana kerja sosial. Artinya apa, Mas Budiman? Pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana denda, ini kan orang nggak mendekam dalam penjara. Ya. Tidak. Jadi saya itu karena tidak membaca buku 1, nanti mereka bilang kebebasan berbicara di penjara. Tidak demikian. Semua kejahatan verbal, penghinaan, apakah penyerangan harkat dan martabat presiden, apakah penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, termasuk penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap individu. Dengan KUHP baru ini, tidak mungkin dilakukan penahanan.
Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan tidak semuanya juga berujung pada penjara. Betul. Karena apa? Satu, ada 3 syarat penahanan. Salah satu syarat adalah syarat objektif. Apa syarat objektif? Bila mana kejahatan itu atau tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun. Semua kejahatan verbal tidak ada yang 5 tahun. Oke. Itu memang tujuan kita. Supaya jangan apa-apa ditangkap, ditahan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ancamannya di bawah 5 tahun, ya tidak pidana penjara dulu yang dijatuhkan. Pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Pidana pengawasan, itu konkretnya apa sih? Pidana pengawasan itu begini. Ini orang dinyatakan bersalah, dijatuhi pidana pengawasan mungkin selama 6 bulan atau 1 tahun. Jadi dia bebas melakukan aktivitas, tetapi dalam masa itu ya dia tidak diawasi. Kalau dia melakukan tindak pidana lagi, masuk. masuk. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi tindak pidana yang ancamannya di bawah 5 tahun, betul. Itu sebetulnya gradasi ya, dari pengawasan, Betul. kerja sosial, sosial, dan kemudian penahanan. Iya, kan tidak ada penahanan. Kalau enggak, ya kalau sampai kepada penahanan. Iya, bahkan kan di situ. Jadi mengapa ini saya heran juga kalau teman-teman aktivis yang memprotes kebebasan berbicara itu lalu kemudian tidak setuju dengan KUHP baru. Kan Undang-Undang ITE dicabut. Mengapa Undang-Undang ITE dicabut? Ini sumber masalah. Saya kebetulan terlibat dalam Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini punya gap yang luar biasa dengan KUHP. Penghinaan pencemaran nama baik yang ada dalam KUHP yang lama, itu kan ancamannya sangat rendah. Di Undang-Undang ITE 6 tahun. Makanya kalau aparat penegak hukum menggunakan Undang-Undang ITE, pasti ditangkap, pasti ditahan. Ini kita cegah. Tidak boleh ada penangkapan, tidak boleh ada penahanan. Sanksinya diturunkan. Jadi 3,5 tahun. Jadi begini, Mas Budiman, 3,5 tahun itu kan 42 bulan. Kalau dia menggunakan sarana teknologi informasi, diperberat, ditambah sepertiga. 42 ditambah sepertiga itu kan 42 dari sepertiga dari 42 itu kan 14. 42 ditambah 14 masih 56 bulan. 56 bulan kan di bawah 5 tahun. Itu kita sudah hitung itu. Oke. Kita hitung betul. Nah, yang berikut kelebihan dari KUHP yang baru. Undang-undang apapun di Indonesia, kita tidak pernah bisa menjelaskan secara rasional, Mas Budiman. Mengapa sih orang mencuri itu 5 tahun penjara? Mengapa toh menganiaya mengakibatkan mati 7 tahun penjara? Mengapa pemerkosaan itu 9 tahun penjara? Yang ingin saya tanyakan, dari mana pembentuk undang-undang mendapat angka 5, 7, 9? Kan itu tidak bisa dijelaskan secara rasional. Terus? Dalam KUHP baru, kita menggunakan yang namanya Modified Delphi System. Modified Delphi System itu ada 7 parameter, ada 7 ukuran. Kalau suatu tindak pidana itu memenuhi 7 ukuran ini, ancamannya berat. Tapi kalau dia hanya memenuhi 2 atau 3 ukuran, cuma denda, nggak boleh penjara. Kira-kira seperti itu. Jadi 7 indikator itu ada dalam KUHP. Kita tidak menjelaskan secara rinci, tidak. Tetapi itu yang pedoman yang dipakai. Filosofinya. Filosofinya. Jadi yang ditugasi betul oleh tim waktu itu oleh almarhum Prof. Muladi untuk betul-betul mencantumkan ancaman pidana dengan Modified Delphi System ini Prof. Tuti. Kristuti Agusnowo. Yang tahu persis itu. Jadi mengapa ini sekian tahun, mengapa ini sekian tahun. Nah, itu beliau bisa menjawab. Ada ukurannya. Itu dari sisi norma ya, buku 1 ya. Kalau di buku 2 soal pasal-pasal itu, berapa sebetulnya kalau dibikin persentase secara average yang ditarik lagi dari pasal-pasal KUHP kolonial ke hukum nasional? Ini yang mau saya katakan. Kalau buku 1 yang baru 90%. Yang baru 90%. Kalau buku 2 yang baru tuh mungkin hanya tinggal 20%. Artinya yang pasal-pasal dari dulu juga sudah ada. Ada. Ini yang ingin saya katakan, Mas Budiman. Substansi KUHP di seluruh dunia itu sama. Pembunuhan di Kutub Utara kejahatan, kita juga kejahatan. Pencurian, penggelapan, pemerkosaan, penipuan. Itu kan semua sama. Isunya sama dalam KUHP. Sama. Itu yang saya katakan kalau kita cerita buku 2, memang yang baru itu sedikit. Tapi kalau cerita buku 1 yang baru banyak. Itulah yang menandakan
Universalismenya hukum pidana itu justru ada pada buku 2. Bahwa substansi yang diatur dalam hukum pidana yang ada dalam buku 2, tindak pidananya itu di mana-mana sama. Sama. Jadi tapi artinya bahwa kita mereformasi atau mengangkat produk KUHP kolonial, tetapi substansinya masih ada juga di KUHP baru, kan memang universalisme dari tindak pidana itu sebenarnya. Sebetulnya kurang tepat juga kalau kita bilang kita mengangkat KUHP kolonial, karena substansi itu berlaku universal. Universal. Bahkan kita turunkan ancaman pidananya dari KUHP yang lama. Saya kasih satu contoh konkret yang mungkin nanti akan ditanyakan, tapi sebelum ditanyakan saya jawab. Teman-teman, sahabat-sahabat saya yang mendalami hukum tata negara, jadi dengan adanya pasal penyerangan harkat dan martabat presiden, ada pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, seakan-akan ini tidak ada dekolonisasi. Padahal tidak demikian. Ada dekolonisasi di sini. Yang ingin saya katakan, Mas Budiman, dekolonisasi itu bukan pada isu pasalnya, tetapi dekolonisasi itu pada konstruksi pasalnya. Nah, ini yang harus dipahami. Kalau yang ada dalam KUHP yang lama, betul itu dekolonisasi, itu adalah kolonisasi. Meskipun substansinya sama, soal pencemaran, penghinaan. Tetapi konstruksinya itu dekolonisasi. Makanya saya katakan kepada teman-teman, kalau kita hukum pidana ini, kita baca betul ya, Mas Budiman, ada 12 pembagian delik. Ciri-ciri dari pasal-pasal kolonial. 1, delik biasa. 2, abstrakte delik abstrak. 3, delik yang menimbulkan keadaan bahaya. Ini yang ini pasal-pasal kolonial. Ya. Konstruksinya kolonial. Kita rubah dekolonisasi. Bukan delik biasa, delik aduan. Bukan delik abstrak, delik konkret. Itu yang harus dipahami. Jadi konstruksi dari pasal itu yang diubah. Konstruksi pasal itu yang dirubah. Itulah yang kita masukkan dengan dekolonisasi. Ini yang teman-teman tidak paham. Ya betul, penghinaan terhadap kepala negara itu ada dalam KUHP lama, ada juga dalam KUHP baru, tapi konstruksinya yang berbeda. Dan konstruksi itu membawa dampak yang sangat signifikan terhadap pembuktian. Dan tidak mudah untuk dijerat kepada orang. Kalau dibalik pertanyaannya, yang berbeda ya dalam KUHP yang baru saja disahkan, yang tidak ada di tindak pidana di negara lain maupun di KUHP produk kolonial, ada nggak? Kalau kita lihat kohabitasi. Kohabitasi tidak ada di dalam KUHP lama, tidak ada. Itu substansi baru tuh. Lalu kemudian living law itu baru tuh. Kemudian yang menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib. Itu hal baru tuh. Hal baru dan khas Indonesia. Khas Indonesia. Kita boleh saya akan menjelaskan satu persatu. Ya, the living law. Saya ketika mengambil program doktor, saya waktu itu dinasihati sama almarhum Profesor Saetapi. Kita berdua sama-sama dari Ambon, beliau bicara dalam bahasa Ambon. Tapi intinya begini, you kalau mau paham hukum pidana Indonesia, you baca bukunya Yonkers. Ini saya baru tahu mengapa sampai beliau minta saya membaca bukunya Yonkers. Semua penulis Belanda, ya, Suringa, Vos, Van Bemmelen, Van Hattum, Pompe, Vos, judul buku mereka itu adalah Inleiding tot de Nederlands Strafrecht, pengantar hukum pidana Belanda. Kecuali satu-satunya Yonkers. Dia menulis buku Inleiding tot Nederlands Indische Strafrecht, pengantar hukum pidana Hindia Belanda. Jadi dia sebetulnya menulis Indonesia, pengantar hukum pidana Indonesia. Yang menarik dalam tulisan Yonkers itu dia katakan begini,
kodifikasi yang berlaku di Belanda itu tidak serta-merta bisa diterapkan di Indonesia karena satu, sana kontinental, Indonesia kepulauan. Dan ini yang cukup mencengangkan yang dikatakan oleh Yonkers ini, bahwa di Indonesia itu banyak sekali hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diperhatikan. Jadi tidak bisa dipaksakan keberlakuan WVS di Indonesia. Oke. Itu Yonkers sudah katakan itu. Dia tulis buku itu terbitan tahun 46 ya, di terbitan Leiden. Mengapa Mas Budiman Yonkers bisa berbicara demikian? Dia ini 10 tahun jadi hakim tinggi di Maros, Sulawesi Selatan. Jadi dia tahu persis. Oke. Living law itu kalau diterjemahkan secara bebas itu artinya hukum adat. Boleh dikatakan demikian. Oke. Ya. Tidak perlu khawatir. Mengapa tidak perlu khawatir? Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan, Mas Budiman. Pertama, the living law ini baru dipakai kalau perbuatan yang terjadi sama sekali tidak diatur dalam KUHP. Contoh, yang KUHP tidak atur, tapi di masyarakat adat Bali ada. Bersenggama dengan hewan. Oke. Yang kedua, ini hanya tindak pidana ringan. Yang ketiga, kalau ini diberlakukan, ada 4 batasannya. 1, Pancasila. 2, Undang-Undang Dasar 1945. 3, hak asasi manusia. 4, prinsip-prinsip umum hukum yang diakui bangsa-bangsa beradab di dunia. Jadi tidak sembarangan. Yang keempat, harus dibaca bahwa KUHP ini punya asas keseimbangan. Betul, hukum yang hidup dalam masyarakat bisa dipakai untuk memenjarakan orang. Tetapi di sisi lain, hukum yang hidup dalam masyarakat juga bisa dipakai untuk membebaskan orang dari pertanggungjawaban pidana. Oke. Jadi balance kan? Karena itu dalam pedoman pemidanaan yang tadi saya katakan yang dipakai oleh hakim, kan ada 13 ukuran tuh untuk menjatuhkan pidana. Salah satunya itu melihat hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi posisi hukum adat dengan hukum KUHP nasional akan dalam posisi yang setara, Bersifat komplementer, komplementer. melengkapi. Jika itu tidak diatur dalam KUHP, pidananya pidana ringan, substansinya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, prinsip-prinsip umum hukum yang diakui bangsa-bangsa beradab, dan HAM, ditegakkan. Ditegakkan melalui mekanisme adat atau mekanisme sistem peradilan pidana nasional. Sistem peradilan pidana nasional. Cuma nanti kemudian kan kita akan melihat. Karena itu supaya ada positivisme di sini, hukum yang hidup dalam masyarakat itu dituangkan dalam peraturan daerah. Oh, Fraksi-fraksi pun meminta, terutama Taufik Basari itu, oke. supaya jangan juga daerah serampangan membuat peraturan daerah. Maka ditambahkan ayat dalam pasal itu, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pedoman pembentukan perda yang berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini bisa dikatakan bahwa KUHP baru ini mengakui dan mengakomodasi hukum adat di daerah. Betul. Dan hukum adat di daerah Sepanjang hukum adat itu masih ada loh. sepanjang masih ada. Masih ada. Dan ada. Bukan untuk membangkitkan yang sudah mati, tidak. Oke. Dan artinya nanti akan muncul lewat peraturan daerah Persis. yang mengatakan adat seperti apa bentuknya. Ya, dan kemudian tidak serampangan juga membuat peraturan daerah. Peraturan pemerintah harus memberi guidance, pedoman untuk membentuk peraturan daerah terkait hukum yang hidup dalam masyarakat. Kalau diserahkan kepada peraturan daerah, bukankah nanti kekuatan-kekuatan politik dominan yang akan menentukan hukum seperti apa yang dimaui oleh masyarakat daerah? Begini, Kementerian Hukum dan HAM ini kan dia vertikal ya. Oke. Di daerah itu punya kanwil-kanwil. Ada fungsi perancang di sana. Kita akan mengontrol dalam konteks harmonisasi dan sinkronisasi dengan hukum nasional dan berbagai 4 hal tadi itu, Pancasila, Undang-Undang Dasar, HAM, dan prinsip-prinsip umum hukum. Itu sebagai pintu kontrolnya di situ. Dan Kumham ya sebagai fungsi kontrol dalam
pengertian kan perancang di daerah yang akan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi. Jadi tidak bisa juga dikatakan bahwa akan terjadi dominan politik dan lain sebagainya, tidak. Nah, karena melibatkan perda kan melibatkan kekuatan Betul, politik politik dominan di di daerah. daerah, betul. Tetapi tidak bisa serampangan juga. Karena kan ketika fungsi perancang bagi teman-teman kita yang ada di Kanwil Kumham di daerah, ya di provinsi-provinsi itu, dia akan melakukan kontrol. Jangan sampai materi muatannya kemudian keluar dari pagar-pagar yang ada dalam KUHP ini. Dalam apa ya, latar akademis ya, apakah memang begitu banyak hukum-hukum living law di daerah yang Tidak banyak juga. tidak banyak? Kalau tidak banyak juga, kenapa rasionalisasi harus itu dicantumkan sebetulnya sebagai sebuah pasal? Begini, yang terjadi di daerah, mereka lebih puas, lebih merasa adil kalau itu diselesaikan dengan pranata hukum mereka yang masih hidup. Oke. Nah, kita harus kita harus mengakomodasi. Nah, itu mengapa sampai pasal ini masuk di dalam RKUHP dan kemudian disahkan itu ya. Tapi kan tidak banyak, bukankah itu generalisasi? Tidak demikian juga. Kalau generalisasi itu apabila memang itu berlaku umum ya, tetapi tidak demikian. Misalnya kita lihat ya, kalau kita hitung mungkin ya, terus terang kami belum melakukan penelitian secara detail. Tapi kalau dari 34 provinsi di Indonesia ya mungkin ya sekitar 30-40% masih adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Ya untuk ukuran ya, kalau kita 40% dari sekarang kita sudah punya 38 provinsi ya, 34 ditambah 4 ya, 38 provinsi. Ya mungkin sekitar belasan yang masih hidup dan hukum yang hidup dalam masyarakat, lumayan banyak juga saya kira. Lumayan banyak juga. Iya. Dan nanti hukum-hukum adat itu akan diperdakan gitu ya. Iya, betul. Tapi pedomannya dari kita, dari pemerintah. Tapi kira-kira jumlahnya Ya, saya kira tidak banyak. tidak banyak. Tidak banyak. Kurang dari 20 lah. Itu mungkin nggak sih ketika hukum living law itu kemudian diakomodasi dalam KUHP, akan muncul perda-perda berbasiskan agama, berbasiskan apa? Ya, kembali lagi. Ada 4 pagar kita itu tadi. 4 pagar. 1 Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian HAM. Yang keempat ini, prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Ini sebetulnya kan, terus terang saja, kalimat ini kan kami ambil dari pasal 138 paragraf 1 Statuta Mahkamah Internasional. Kan ada 4 sumber hukum internasional, ada konvensi, yang kedua adalah prinsip-prinsip umum hukum yang diakui bangsa-bangsa beradab di dunia. Itu antara lain misalnya boleh kita katakan semacam ius cogens, suatu prinsip moral. Ius cogens. Ya, kira-kira seperti itulah. Itu tidak akan membangkitkan bahwa orang akan hidup dengan hukum-hukum adatnya dan mereka lebih respect dengan hukum-hukum adatnya daripada hukum nasional. Ketika ini diakomodasi. Kita kembali kepada tujuan hukum. Tujuan hukum itu kan adalah untuk ketertiban, ya, antara lain untuk ketertiban. Makanya saya katakan tadi, mengapa ini diakomodasi? Karena dalam praktek di lapangan, ada yang merasa sudah selesai tuh kalau sudah secara adat. Bahkan kalau sudah secara adat, mereka katakan tidak perlu lagi lah melalui peradilan, misalnya peradilan konvensional yang kita miliki. Oleh karena itu, supaya ini kita tidak memandang sebagai suatu hal yang berdiri sendiri, hukum yang hidup dalam masyarakat ini kita masukkan sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Oke. Dengan demikian, penyelesaian secara adat itu juga adalah penyelesaian hukum. Kira-kira begitu. Tidak mungkin hukum nasional kemudian mengintervensi hukum adat. Saya kira tidak. Karena itu tadi kita sudah memberi batasan. Memberi batasan yang jelas dan ya itu kan tidak pidananya pun sangat selektif. Tidak pidana sangat selektif. Sangat selektif. Tapi kalau katakanlah gini, berbicara soal pembunuhan. Ya. Kalau ada hukum adat, saya tidak tahu, berimajinasi. Ya, misalnya saja kita katakan dengan budaya Siri yang ada di Sulawesi Selatan. Ya tidak bisa serta-merta lalu itu diberlakukan, kan ada batasannya. Tadi itu, Pancasila, prinsip-prinsip umum hukum yang berlaku secara universal,
hak asasi manusia, Oke. dan undang-undang dasar. Kalau itu bertentangan, ya nggak bisa digunakan. Tapi siapa yang akan jadi polisi, yang menjadi hakim bahwa itu Itulah, tidak boleh ditentang, tidak boleh diadatkan. ya sebentar dulu. Kontrolnya kan ada pada peraturan daerah. Oke. Peraturan daerah tadi saya katakan akan melibatkan kita sebagai perancang-perancang yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerah. Di sisi lain, lah kalau perbuatan itu ada di dalam KUHP, ya tidak akan diselesaikan dengan instrumen atau peranata hukum adat yang ada, tetapi ya pakai menggunakan KUHP. Iya. Karena pengertian living law itu kan bisa berbeda-beda setiap daerah. Karena itu kita beri penjelasan, terjemahan. The living law ini seperti ini. Ya ibaratnya orang berkendaraan di satu daerah nabrak kerbau. Ya, seperti misalnya di Papua nabrak babi itu kan hukumannya lebih berat. Kira-kira kita akan mengakomodasi hal seperti itu. Oke. Ya, kira-kira seperti itulah. Ya itu kan hukumnya bisa menjadi sangat apa ya, sangat tidak ada standar sebetulnya dibandingkan dengan KUHP nasional. Ya, karena kan kita sudah memberi batasan tadi, Mas Budiman. Oleh karena itu, supaya itu ada standar, ada ayat di dalam pasal 2 itu yang mengatakan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah mengenai pedoman pembentukan peraturan daerah yang berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Di dalam peraturan pemerintah itulah kita memberikan standar yang diinginkan oleh Mas Budiman itu. Itu tidak bakal terjadi konflik antara hukum adat dan hukum nasional atau Saya daerah kira dan tidak, karena sifatnya bukan, kita tidak melihat itu sebagai vis a vis, tetapi sebagai hal yang melengkapi. maling melengkapi. Oke, kalau kembali kepada posisi KUHP, KUHP itu nanti akan menjadi hukum payung ya untuk semua tindak pidana. Betul, betul. Karena kan dalam KUHP yang baru itu kan juga diatur soal narkotika, diatur soal Pencucian uang, korupsi, terorisme, hak asasi pengadilan manusia, HAM, terorisme. betul. Nah, bagaimana dengan undang-undang yang lebih spesialis? Tetap eksis. Jadi, mengapa di dalam KUHP yang disahkan itu ada bab khusus ada satu bab mengenai tindak pidana khusus. Oke. Tindak pidana khusus itu yang kita atur hanya narkotika, pencucian uang, korupsi, Terorisme. pelanggaran berat HAM, terorisme. Mengapa ini kita atur? Semata-mata kita masukkan bridging articles, pasal-pasal jembatan yang menjembatani antara KUHP dengan undang-undang existing. Artinya apa? Selama tidak bertentangan dengan KUHP atau tidak diatur lain dalam undang-undang yang existing ini, yang berlaku adalah KUHP. Tapi kalau diatur lain dalam undang-undang yang existing ini, maka yang berlaku adalah undang-undang existing. Banyak negara seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya ini mengapa sampai kita katakan di dalam KUHP ini salah satu misinya adalah harmonisasi dan konsolidasi. Ini. Tetapi jangan lupa juga, Mas Budiman, bahwa di Indonesia ini kurang lebih 200 undang-undang sektoral yang ada ancaman pidana di dalamnya. Kalau ini kan sudah jelas kita menggunakan undang-undang masing-masing, undang-undang sektoral itu bukan KUHP. Oke. Ya, Kita masuk pada undang-undang khusus yang berkaitan dengan hak asasi manusia. ya. Ya. Banyak orang mengatakan dengan sistem kadaluarsa yang diadopsi dari undang-undang KUHP, itu pas human right abuse itu kemudian tidak mungkin bisa ditindaklanjuti lewat jalur yudisial. Begini, pertama, Mas Budiman, kita harus paham betul mengapa toh persoalan retroaktif ini menjadi suatu catatan. Di dalam undang-undang pengadilan HAM itu kan tidak mengenal retroaktif, artinya bisa berlaku surut sampai kapanpun. Kalau di dalam hukum pidana tidak mungkin. Oke. Ada daluarsa. Oke. Nah, ini yang mau saya katakan. Mengapa toh harus ada instrumen daluarsa dalam hukum pidana? Ini kan berkaitan dengan pembuktian. Bahwa dari sisi material maupun formil, ya, dengan lampaunya waktu, mungkin bukti-bukti itu secara alamiah
sudah tidak bisa lagi digunakan. Atau mungkin ingatan orang itu kan sangat terbatas. Jadi mengenai Undang-Undang Pengadilan HAM, mengenai kejahatan HAM, yang kita rumuskan di dalam KUHP ini hanya bridging article terkait genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang ancaman pidananya itu yang kemudian berbeda. Selebihnya proses penuntutan dan lain sebagainya sama dengan yang kita maksudnya yang kita ikuti adalah Undang-Undang Pengadilan HAM. Oke. Mengapa demikian? Ini kembali lagi kepada standar pemidanaan yang tadi saya katakan di dalam KUHP itu kita menggunakan modified Delphi system. Di dalam Undang-Undang HAM misalnya, kalau saya tidak salah itu kan ancaman pidana minimum 10 tahun, maksimum 25 tahun. Ini yang tidak kita kenal di dalam KUHP yang baru ini. Makanya ancaman pidananya menjadi 5 tahun dan maksimum 20 tahun. Itu daluarsa paling lama dalam KUHP itu 20 tahun. 18 tahun. 18 Ya, tahun. 18 tahun jika diancam dengan pidana. Jadi daluarsa itu Mas Budiman itu depend on strafmat tergantung pada ancaman pidana dari suatu pasal. Kalau pasal yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup itu 18 tahun. Oke, jadi gini, kalau saya masuk dalam kasus yang lebih konkret, tadi pagi saya bicara dengan Ibu Sumarsih. Ibu Sumarsih itu adalah ibu dari Wawan yang ditembak pada peristiwa Semanggi. Ya, pada Semanggi yang terjadi pada tahun 1998. Betul. 98, artinya sudah lewat kadaluarsa. Ya, tetapi dalam pengadilan HAM ad hoc, kan kalau pengadilan HAM ad hoc ini bisa berjalan, kan tidak mengenal kadaluarsa. Betul. Tapi dalam KUHP itu akan kadaluarsa. Apakah kemudian KUHP ini bisa memutihkan sebetulnya proses pembuktian bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran HAM dalam kasus Trisakti? Begini, saya selalu mengatakan penuntutan terhadap pelanggaran berat HAM sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang HAM, pengadilan HAM. Tentang pengadilan HAM ini kan membutuhkan perjalanan panjang. Oke. Bahwa harus ada penyelidikan dari Komnas HAM, persetujuan dari kemudian ada penyidikan oleh kejaksaan. Ini DPR lalu menyetujui itu diangkat, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Lalu kemudian Presiden mengeluarkan keputusan Presiden pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Pertanyaan sederhananya begini, sebelum undang-undang itu ada, undang-undang pengadilan HAM itu ada, kan banyak terjadi pelanggaran yang direkomendasikan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran berat HAM. Pertanyaan sederhana, itu berapa sih yang bisa sampai ke pengadilan? Belum ada. Ya, belum ada. Mengapa belum ada? Bisa buktinya nggak ada. Persis. Bisa aparatnya nggak mau membuktikan, nggak mau mencari bukti. Kalau saya melihat, ya sebetulnya pada persoalan evidence, pada persoalan proof, pembuktian. Ya karena itu. Bukan persoalan will, political will. Saya kebetulan Mas, disertasi saya memang tentang pelanggaran berat HAM. Jadi saya selalu mengatakan bahwa untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran berat HAM ini tidak mudah. Ada aspek politik, betul. Kalau aspek politik kan berarti unwilling. Tetapi bisa juga pada teknis hukum itu sendiri. Persoalan bukti dan lain sebagainya. Satu contoh konkret, mengapa misalnya baru-baru ini bulan Agustus Bapak Presiden mengeluarkan penyelesaian judicial. Ini kan korbannya ada. Kalau mau tunggu yang judicial, kapan? Padahal korbannya ini nyata ada. Ya, makanya kapan itu semata-mata memang unwilling. Kalau saya bukan lihat unwilling, saya paham betul perdebatan antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Mengapa perkara itu lalu kemudian Kejaksaan Agung tidak bisa menaikkan? Karena buktinya tidak cukup. Tidak cukup. Bukti Padahal nggak cukup. Kita tahu persis. Mohon maaf, Mas Budiman.
jaksa kalau dia sudah tahu perkara ini tidak cukup bukti, kalau dia naikkan ke pengadilan, Bebas. diputus bebas. Mohon maaf, jaksa itu kalau sampai dia menaikkan perkara lalu diputus bebas, itu sama halnya melemparkan kotoran di mukanya jaksa. Oke. Jadi saya bisa paham, terus terang saya bisa paham, jaksa tidak pernah mau menaikkan bukan karena persoalan tidak mau, tapi memang persoalan bukti. Oke. Tadi kalau kembali balik kepada pertanyaan saya, apakah kemudian KUHP dengan mengadopsi sistem daluarsa dan dalam tidak pidana khusus soal pengadilan HAM itu berarti pemutihan terhadap pelanggaran HAM masa lalu? Tidak. Kan begini, kita mengenal daluarsa dalam KUHP. Undang-undang pengadilan HAM kan tidak mengenal daluarsa. Nah, mana yang dipakai? Ya, undang-undang pengadilan HAM. Lex spesialis. Betul. Yang ingin saya katakan adalah ancaman pidana yang berlaku itu adalah yang ada dalam KUHP karena pelanggaran berat HAM khusus untuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang ada dalam KUHP itu mencabut definisi genosida pasal, kalau saya tidak salah itu pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Pengadilan HAM. Itu hanya berkaitan dengan sanksi pidana. Jadi dalam Undang-Undang Pengadilan HAM kan minimal 10 tahun, maksimum 25. Di kita, karena kita pakai modified Delphi system, bukan 10 tahun minimumnya, 5 tahun, maksimumnya 20 tahun. Jadi bukan pemutihan ya? Bukan pemutihan. Tapi memang secara realitas empirik, Betul. memang tidak cukup, memang tidak mudah untuk melakukan pembuktian. Tidak mudah. Nah, kalau dalam konteks begitu, saran dari Prof. Edi terhadap pelanggaran HAM masa lalu, sebetulnya mau diselesaikan seperti apa dengan munculnya KUHP baru ini? Ya, saya kira bukan saya mau membela pemerintah, tetapi apa yang di jalan yang ditempuh oleh pemerintah saat ini sudah benar. Artinya apa? Silahkan yudisial itu mau berjalan, yang kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi di sisi lain ini kan ada faktual victim, ada korban yang nyata. Yang ini yang harus kita selesaikan. Makanya pemerintah membentuk penyelesaian non-yudisial. Bukan persoalan hukum, tapi ya kalau kita kembali kepada paradigma hukum pidana modern, kita lebih mengutamakan pada restoratifnya ini dan rehabilitatif. Bagi siapa? Si pelaku, korban. Itu dari sisi artinya memulihkan, memberikan rehabilitasi, memberikan restitusi, memberikan kompensasi kepada korban. Ya. Terhadap orang-orang yang terduga aktor. Bagaimana itu? Tidak mungkin akan bisa diselesaikan dengan non-yudisial. Itu harus pengadilan. Makanya yang dibentuk oleh Presiden, penyelesaian non-yudisial, sama sekali tidak mengutak-atik soal penyelesaian secara yudisial. Apalagi kan tidak mengenal daluarsa. Tapi pertanyaannya kembali lagi, mau kapan? Mau sampai kapan? Mau sampai korban-korban itu mati dulu baru kemudian kita memberikan rehabilitasi dan lain sebagainya. Mungkin yang jadi problem bagi keluarga korban adalah sebuah perasaan ketidakadilan ketika dia tetap menjadi korban yang mungkin sampai sekarang juga belum bisa mendapatkan kompensasi, belum bisa mendapatkan rehabilitasi, tapi orang-orang yang diduga terlibat tetap menikmati privilege politik. Begini, Mas. Kalau kita tidak bisa ambil semua kan kita jangan tinggalkan semua. Jadi kita ambil dulu yang bisa kita ambil. Dalam konteks ini ya, yang paling penting adalah bagaimana restoratif terhadap korban dan juga rehabilitatif itu dulu. Makanya silakan, ini bisa jalan bersamaan antara non-yudisial dan yudisial karena tidak saling menegasikan. Jadi ya tetap saja pelakunya diusut begitu ya. Tetapi di sisi lain ada kebutuhan yang mendesak bagi korban maupun keluarganya yang harus dipulihkan. Jadi sebaiknya prinsipnya adalah forget the past. Tidak demikian juga ya, karena kalau kita melihat berbagai pengalaman di negara-negara, kebetulan saya studinya di 14 kasus ya, Rwanda, Yugoslavia, Chili, Kamboja, ya pada akhirnya juga memang ada yang dihukum. Kamboja itu bayangkan tahun 1979 ya, itu hukuman baru dijatuhkan tahun 2006. Jadi itu 30 tahun lebih baru kemudian
dijatuhi pidana kan, si Duk itu kepala penjara Khmer Merah. Tetapi jauh sebelum pelakunya dihukum, 30 sekian tahun kemudian setelah peristiwa itu terjadi, pemulihan dan rehabilitasi terhadap korban kan sudah dilakukan. Ya. Nah, itu sebabnya saya katakan ya jangan forget the past. Hanya Jangan mungkin kita kebenarannya lupakan. tidak terungkap ya. Ya, kalau melalui pengadilan, artinya secara hukum apa yang diputuskan itu harus kita anggap sebagai suatu kebenaran kan. Tapi kan jalur pengadilan tidak pernah bisa sampai. Untuk apa nih? Untuk kasus pengadilan HAM di Oh, untuk Indonesia. Oh ya, Indonesia saya katakan itu tadi. Oke. Ya, kita kembali lagi pada Komnas HAM dan Kejaksaan. Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan sebagai penyidik. Ya, artinya kalau dalam konteks realitas empirik, sebetulnya ya sudahlah berdamai dengan masa lalu gitu. Forget it the past, memaafkan masa lalu, dan kemudian mendapatkan rehabilitasi. Itu jalan Indonesian way untuk menyelesaikan past minor abuses. Itulah yang tertuang di dalam surat keputusan Presiden tentang penyelesaian HAM non-judicial itu ya. Jadi yang pertama adalah pengungkapan kebenaran. Pengungkapan kebenaran itu bukan dalam rangka mencari pelaku, tetapi betul bahwa peristiwa itu ada, ya. Sebab kalau mencari pelaku maka bukan non-judicial dong, sudah judicial. Yang kedua adalah rehabilitasi, termasuk kompensasi. Yang ketiga adalah harus menjamin supaya agar peristiwa yang sama itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Peristiwa yang sama tidak terjadi di kemudian hari. Tapi kan itu mengasumsikan aktor-aktor yang patut diduga terlibat kan tidak lagi berada dalam sejarah kekuasaan. Ya, bahkan bukan saja tidak ada dalam kekuasaan, bisa juga sudah bahkan mungkin sudah meninggal kan kira-kira begitu. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa ya proses judicial silahkan berjalan terus. Dan itu kan kita masih belum tutup buku kok Ya, terkait tapi kan memang kembali pelanggaran kepada berat HAM. aparatur negara. Kalau aparatur negaranya juga ogah-ogahan membuka ya nggak akan berjalan kan sebetulnya. Ya, saya kira bukan ogah-ogahan juga ya. Tapi ya kembali lagi. Ya. Kalau kita dalam pidana itu kan pembuktian itu memegang kunci yang sangat penting. Jadi ya mengapa non-judicial ini muncul? Saya paham betul. Di satu sisi teman-teman Komnas HAM ini merasa penyelidikan yang mereka lakukan itu sudah maksimal. Maksimal. Ya. Kemudian diserahkan kepada jaksa kan. Ya. Kejaksaan Agung. Ya. Sebagai Penuntut. penyidik. Kejaksaan menganggap bahwa ini belum memenuhi standar. Ya. Jadi ada perbedaan persepsi yang kemudian ya saya tidak bisa menyalahkan kejaksaan, tapi saya juga menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Komnas HAM itu memang sudah maksimal. Ya. Tetapi masa korbannya dibiarkan begitu saja? Ya. Nah, makanya adalah penyelesaian non-judicial. Ya, karena memang dalam sejarah Indonesia kan mulai dari kasus pelanggaran HAM Timor Timur, pelanggaran HAM Tanjung Priok, diadili tapi nggak ada yang jadi dinyatakan bersalah kan? Ya, betul. Kebetulan disertasi saya objek penelitiannya adalah pelanggaran berat HAM Tim memang. Betul. Pada akhirnya jalan pengadilan tidak bisa memberikan keadilan. Ya. Apapun reason dan rasionalitas di balik itu. Dan itu sudah ditutup ya dengan adanya Komisi Persahabatan waktu itu yang diketuai oleh Benjamin Mangkudilaga waktu itu ya. Antara Indonesia, Portugal, Timor Leste itu kan sudah selesai sebetulnya, sudah close the case itu sudah. Oke. Kita tinggalkan soal HAM ya, kita pindah ke isu korupsi. Tadi kan ini KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tampaknya ada disparitas hukuman antara korupsi di Undang-Undang Korupsi dan korupsi yang dikonstruksikan di KUHP. 20 tahun yang maksimal di KUHP. Gini. Saya diwawancara di stasiun TV beberapa hari yang lalu. Reporternya itu menunjukkan ada pengurangan hukuman. Saya bilang Anda tidak fair. Seharusnya Anda tunjukkan juga dong pasal yang ada peningkatan hukumannya. Begini ceritanya. Lebih dari 75% pengungkapan kasus korupsi baik oleh KPK, Kejaksaan, Kepolisian itu setali 3 uang, Mas. Mengapa saya katakan setali 3 uang?
pasal yang digunakan adalah pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 itu ancaman minimumnya kalau tidak salah 4 tahun, maksimumnya 20 tahun. Pasal 3 itu kalau saya tidak salah intinya lebih rendah daripada pasal 2. Pasal 2 itu kan melawan hukum. Pasal 2 melawan hukum, pasal 3 penyalahgunaan kewenangan. Selalu di pengadilan, Mas Budiman, kedua pasal ini dijerat secara primer subsidiar. Primernya adalah pasal 2, subsidiarnya adalah pasal 3. Bagi kami yang paham betul hukum pidana dan bagi penuntut umum, kalau dia memasang primer subsidiar, primer lebih berat, subsidiar lebih ringan. Primer lebih susah pembuktiannya, subsidiar lebih gampang. Ini ada kesalahan konstruksi dalam undang-undang korupsi. Apa kesalahan konstruksi itu? Saya tidak bisa memahami, Mas Budiman, kalau hakim mengatakan melawan hukum tidak terbukti, tapi penyalahgunaan kewenangan terbukti. Kontradiktif. Kontradiktif, Mas. Kalau penyalahgunaan kewenangan terbukti, seharusnya melawan hukum terbukti dong. Mengapa, Mas? Seseorang menyalahgunakan kewenangan, pasti melawan hukum. Tapi melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Sehingga ancaman pasal 2 dalam KUHP baru itu diturunkan, ancaman pasal 3 dinaikkan. Itu di situ. Tapi nanti yang akan dipakai mana sebetulnya? KUHP. KUHP. Jelas KUHP. Artinya undang-undang tipikor itu menjadi Hanya pasal 2 dan pasal 3 saja, Mas. Mas, undang-undang tindak pidana korupsi itu ada 30 perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Yang diatur dalam KUHP itu hanya 5 perbuatan. Artinya saya mau mengatakan, yang 5 perbuatan itu pakai KUHP, 25 perbuatan itu pakai undang-undang korupsi. Jadi tidak semua. Jadi pertanyaan saya, kalau sudah ada undang-undang lex spesialis soal korupsi, kenapa korupsi harus dimasukin lagi dalam KUHP? Kembali lagi, sebagai breaching articles untuk menyatakan bahwa korupsi ini adalah suatu bentuk kejahatan luar biasa yang kemudian mengenai bagaimana penuntutannya, penyidikannya, dan pengadilannya, dia merujuk kepada undang-undang khusus. Ya. Jika terjadi disparitas hukuman, itu bukankah yang dipakai adalah yang meringankan pada terdakwa? Kalau pasal itu tidak dicabut, iya. Tapi ini kan dicabut. Jadi ada 5 perbuatan, ada dalam bridging articles di KUHP itu kan ada 5 perbuatan. Ini mencabut dengan tegas 5 perbuatan yang ada di dalam KUHP itu. Jadi otomatis bukan pakai pasal 1 ayat 2, tetapi pakai KUHP. Sisanya mana? Ya pakai 25 ketentuan yang ada dalam undang-undang korupsi itu. Jadi masih lebih banyak, masih yang diatur dalam KUHP hanya 20% lah. Dengan KUHP yang baru yang mengakomodasi korupsi dalam tindak pidana khusus, nanti dalam desainnya akan menyidik dan mengungkap korupsi itu siapa sih sebenarnya? Tetap KPK, polisi, kejaksaan. Mengapa demikian, Mas Budiman? Ingat bahwa hukum pidana ini adalah kalau dalam bahasa kita hukum pidana itu adalah jus punale ya, hanya substantif. Kalau bicara siapa yang menyidik, menuntut, KUHP. Tapi kita tidak pakai KUHP, kita pakai undang-undang korupsi. Karena situ kan hukum acaranya sangat lengkap. Bahkan ada undang-undang pengadilan tindak pidana korupsi. Jadi tetap yang dipakai adalah undang-undang korupsi. Tapi dalam konstruksi ke depan, apakah memang pemberantasan korupsi akan tetap seperti itu pengungkapannya? Lewat jalur KPK, lewat jalur jaksa, lewat jalur polisi? Ya, kan saya pernah nulis di Kompas itu, Mas. Penyidik tunggal tindak pidana korupsi. Kalau tanya buat saya, sebetulnya sah-sah saja, Mas. Suatu kejahatan bisa disidik oleh lebih dari satu lembaga. Tapi yang tidak boleh terjadi apa, Mas? Perbedaan standar, nggak boleh. Itu kritik saya. Ya, kritik saya. Mengapa dalam tulisan saya di Kompas itu saya memberi judul penyidik tunggal kasus korupsi? Karena ada
perbedaan-perbedaan standar. Oke. Kalau korupsi itu disidik oleh polisi, berlaku asas diferensiasi fungsional. Ya. Artinya dia hanya menyidik, Menuntut jaksa. menuntut jaksa. Oke. Tapi kalau korupsi itu ditangani oleh Kejaksaan dan KPK, kan tidak berlaku asas diferensiasi fungsional. Yang nyidik jaksa, yang nuntut jaksa. Di KPK juga begitu, yang nyidik KPK, yang nuntut KPK. Ini yang saya katakan tidak boleh perbedaan standar. Terus mau diapain sekarang kalau memang terjadi perbedaan standar? Ya, kalau bagi saya, ya seharusnya hanya satu penyidik tunggal. Siapa? Saya KPK. KPK yang akan KPK. menjadi. Saya waktu itu, tulisan saya di Kompas, saya memberikan dua alternatif. Oke, KPK penyidik tunggal. Tetapi untuk penuntutan, ada dua pilihan. Pilihan pertama, penuntutan itu diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Oke. Atau pilihan yang kedua, penuntutan itu juga oleh KPK sendiri. Karena apa? Dalam praktek beberapa negara di dunia ini, ada yang betul-betul dia punya komisi pemberantasan korupsi, dia menjadi dia menuntut. Tapi ada juga negara, saya lupa apa, Thailand atau Hong Kong. Jadi waktu itu kan ada 4 negara tuh. Thailand, Hong Kong, Cina, sama Malaysia. Pokoknya dari 4 negara itu ada dua-dua ya. Ada yang penuntutannya oleh lembaga tersebut, artinya oleh KPK. Tapi ada juga penuntutannya diserahkan kepada jaksa. Tinggal kita mau milih yang mana. Jadi harus reformasi lagi ya, penataan ulang ya. Ya, makanya memang ada. Saya ingat kemarin di DPR, rapat Komisi 3, 2 bulan yang lalu, saya kira ada usulan menarik dari Johan Budi, dari PDIP, Ya. untuk perlu memikirkan KPK sebagai omnibus law korupsi. pemberantasan korupsi. Oke. Saya kira itu ide yang menarik dan perlu ditindaklanjuti. Oke. Jadi ada undang-undangnya, ada hukum acaranya di sana. Oke. Ya. Itu soal korupsi ya. Kita masuk kepada isu yang juga membuat heboh media-media asing. Ya, soal pasal soal kohabitasi dan pasal ya dalam bahasa rakyatnya mungkin kumpul kebo gitu Ya. sebetulnya. Kenapa kemudian pasal itu juga harus kemudian dimasukkan, toh itu sebenarnya kan domain-domain privat. Inilah ini, Bagaimana nih? kalau saya Mas Budiman, dari dari 624 pasal, 43 yang paling sulit ini pasal ini. Paling sulit. Paling sulit. Saya mau katakan begini ya. Setiap isu dalam KUHP itu, Mas Budiman, sebelum kita maju ke DPR, itu kita tim ahli itu berdebat sangat panas. Oke. Cuman itu kan tidak sampai ke publik. Tapi akhirnya ya adalah kompromi-kompromi. Tapi saya katakan, Mas Budiman, ini semua bisa dijelaskan secara ilmiah. Artinya kita bisa secara doktrin lah ya. Ini pasal yang bukan baru-baru ada, ini sudah ada dalam konsep lama pun sudah ada. Artinya ketika mau dilakukan revisi KUHP atau pembaharuan KUHP itu sudah ada pasal ini. Dan pasal ini ketika kita sosialisasi, terjadi perlawanan secara diametral. Saya lupa di salah satu provinsi menolak keras pasal ini dengan alasan ini terlalu masuk pada ranah privasi. Oke. Kita pergi ke Sumatera Barat, pemerintah dicaci maki di sana. Pemerintah dibilang, ini nggak tegas nih, kenapa delik aduan, harusnya delik biasa, ini kan melanggar moral agama. Ya Mas Budiman bisa bayangkan bagaimana kesulitannya tim penyusun. Kalau kita ikut provinsi X yang tadi yang menolak pasal ini, nanti dibilang kita tidak aspiratif terhadap Sumatera Barat. Kita mengikuti Sumatera Barat, kita dibilang tidak aspiratif. Jadi secara kelakar saya mengatakan pasal-pasal ini diatur salah, tidak diatur salah. Akhirnya begini, saya juga harus jelaskan ke publik. Waktu pembahasan tanggal 24, ini sempat hangat. Tetapi bukan tidak terekspos. Pimpinan sidang ini pandai sekali nih, Mas Adis Kadir nih. Kan diusul tuh sama Taufik Basari. Minta pasal kohabitasi ini dihapus. Oke. Terlalu masuk pada ranah private. Tetapi begitu semua kaget,
Tiba-tiba diskors tuh sidang. Diskors, sudah jam 12:30 waktu itu. Oke, kita lanjut jam 3. Akhirnya apa? Lobby. Usulan dari Taufik Basari ini disetujui oleh Pak Iksan dari PDIP, dari Golkar juga. Alasan mereka ini make sense. Karena terjadi di daerah-daerah, Satpol PP sweeping, Satpol PP grebek. Ini bisa berdampak buruk bagi pariwisata dan lain sebagainya. Ya. Masuk akal kan? Di sisi lain, Mas Budiman, tuh Pak Asrul Sani dari P3 sangat keras. Mas Mulfahri dari PAN juga sangat keras. Partai Islam menolak nih kalau pasal ini dicabut. Akhirnya apa? Titik kompromi. Titik komprominya apa? Pasal ini ada diberi penjelasan. Apa penjelasannya? Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan pasal ini tidak berlaku. Artinya apa, Mas Budiman? Kalau dalam KUHP sebagai delik aduan, maka tidak boleh dong Perda membuat itu sebagai delik biasa. Oke. Artinya apa? Gak boleh ada penggerebekan, tidak boleh ada sweeping. Kalau Perda mau ngatur, ya dia tetap harus delik aduan. Ini titik komprominya di situ. Jadi dia tetap ada, tapi tidak boleh lagi ada Perda yang sewenang-wenang, dan waktu ratas dengan Bapak Presiden tanggal 28 November, itu sudah saya jelaskan. Kebetulan waktu itu dihadiri juga oleh Pak Menteri Dalam Negeri. Kalau Satpol PP ini kan di bawah Pemda. Penegakan Perda itu kan oleh Satpol PP. Makanya waktu itu saya meminta atensi betul. Itu sebabnya tugas besar pemerintah ini kan melakukan sosialisasi ya, terutama kepada aparat penegak hukum termasuk Satpol PP dan Pemda-Pemda. Tidak boleh ada peraturan daerah yang kemudian bertentangan dengan. Dan delik aduannya hanya Kohabitas. kepada suami istri yang terikat Persis. perkawinan dan anak. Dibagi dua tuh Mas. Ini yang juga masyarakat perlu paham. Kalau perzinahan, absolutnya siapa? Suami atau istri. Kalau kohabitasi, kan mereka tidak terikat perkawinan. Gak ada tuh suami atau istri. Maka orang tua atau anak. Dan ini delik aduan yang absolut. Pada kesempatan yang berbahagia ini, makasih Mas Budiman sudah mengundang saya di acara Mas Budiman. Ini saya terima kasih karena memang saya diperintahkan oleh Bapak Presiden harus mensosialisasikan ini kepada masyarakat, termasuk pada saat ini. Saya mau katakan, ini tidak akan berdampak kepada pariwisata. Kalau ada dua orang pasangan tidak terikat perkawinan, mereka datang ke Indonesia, ya, kemudian katakanlah hidup bersama tanpa perkawinan. Yang bisa mengadukan orang tua dari kedua pasangan ini. Salah satu dari kedua pasangan ini, kalau mereka punya anak yang mungkin di luar negeri sana, yang mengadu aja yang bisa, yang lain kan nggak bisa. Tetapi mengapa pasal ini harus ada? Ya, moral value. Moral value. Ya. Tidak khawatir itu Tidak, ditafsirkan secara liar. Supaya tidak ditafsirkan secara liar, perlu sosialisasi untuk menyamakan persepsi aparat penegak hukum terhadap pasal itu, terutama penegakan Perda oleh Satpol PP itu saja sebetulnya, Mas Budiman. Tapi pada intinya memang itu state intervention terhadap private domain. Ya, Mas Budiman, yang paling sulit dari KUHP itu bagaimana dia menyeimbangkan antara kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Tapi bagaimana kemudian pemerintah yang sudah mendapatkan pujian dengan G20 yang sangat sukses, kemudian disebut-sebut oleh media asing sebagai back to conservatism? Ya, tugas kita hanya satu, menjelaskan bahwa pasal itu tidak seperti yang dikira oleh pihak asing. Dan itu sudah kita lakukan kemarin sore. Sudah ada rilis yang kita keluarkan kepada pers asing, juga kepada duta-duta besar yang ada di Indonesia. Dan ya ada hikmahnya juga, kemudian pers asing itu bergonta-ganti menghubungi saya dan Mas Albert untuk meminta penjelasan lebih lanjut untuk persoalan itu. Tadi pagi saya dalam pertemuan Asia Pasifik Criminal Justice System juga sudah saya jelaskan kepada beberapa perwakilan, ada dari Australia, ada dari Singapura, dari Hong Kong, yang
Baru kemudian ya saya kira kita harus menjelaskan lah itu. Kuncinya pada komunikasi publik. Komunikasi Oke. persis. Kalau soal kabar bohong atau kabar yang dilebih-lebihkan, ya, yang patut diduga itu bohong dan kemudian menciptakan kerusuhan, pasal ini sebenarnya ditujukan kepada siapa sih? Kepada siapapun. Itu kan yang dikenakan, pasal itu dikenakan kepada Ratna Sarumpait kan. Itu kan pasal lama. Pasal lama yang sudah ada di dalam pasal 14, pasal 15 angka Romawi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Itu kepada setiap orang. Ini sekaligus Mas Budiman, sudah kita jelaskan kepada teman-teman dari Dewan Pers. Di dalam KUHP kita tidak ada satupun delik pers, tidak ada. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Pers, kalau saya tidak salah Undang-Undang Nomor 40 ya, tahun 1999 atau 44 saya lupa. Itu sudah goodbye to delik pers. Sudah tidak ada delik pers. Kebetulan Mas Budiman, saya mengajar bahan itu dalam mata kuliah hukum pidana khusus. Begitu undang-undang itu lahir, sudah nggak ada lagi kita ngajarkan karena sudah tidak ada lagi delik pers. Bahkan, tapi bukankah pers bisa menjadi objek dari yang ditersangkakan ketika dia memberitakan sesuatu yang dinilai bohong? bahwa menjadi objek bisa. Oke. Tetapi harus disadari pers punya impunity. Dan Mas Budiman, saya kasih satu contoh konkret ya, satu contoh konkret saja. Saya nggak tahu Kompas TV ada nggak ya, tapi ada beberapa stasiun TV itu saya lihat, Mas Budiman bisa lihat, dia kan wawancara langsung dengan pelaku kejahatan. Oke. Iya kan? Mukanya dibikin samar, suaranya dibikin buram lain. Itu kalau kita mau bicara, polisi mau nangkap pelaku kan gampang. Ya. Tinggal menanyakan kepada reporter itu, alam aja segala macam. Tapi karena pers ini punya impunity, jurnalis ini punya impunity, reporter itu punya impunity, itu tidak akan dilakukan. Karena dalam hukum pidana dia menggunakan istilah performance reh ya, apa? Dia punya hak tolak sebagai saksi, dia punya kewajiban untuk menyembunyikan sumber informasi dan lain sebagainya. Dalam tataran praktek, Mas Budiman, ya saya selalu mengatakan lihat putusan Mahkamah Agung soal kasus Bambang Harimurti, soal kasus Teguh Santoso, soal kasus Supratman. Itu apa? Mengapa saya selalu mengatakan 3 kasus ini? 3 kasus ini sudah memberikan jurisprudensi tetap. Dan saya hakul yakin pasti akan dipakai oleh pengadilan manapun di Indonesia ini. Tapi dalam kasus-kasus di daerah kan banyak yang ditahan dulu kan sebetulnya. Ya kalau itu proses ya, kita katakan proses. Tetapi jangan khawatir. Kan ancaman pidana yang dikhawatirkan itu kan sudah tidak lebih dari 5 tahun dalam undang-undang, dalam KUHP baru. Jadi nggak mungkin dong dia ditahan. Tapi gini, rumusan bohong dilebih-lebihkan. Itu siapa sih yang akan menjadi polisi yang menentukan kabar itu bohong atau kabar itu? Ya kembali lagi kan kita berbicara soal pembuktian. Ya seperti dalam kasus Ratna Sarumpait itulah. Kan dia bilang dia dipukuli, ternyata nggak, dia baru selesai operasi. Itu kan juga polisi bekerja profesional dong, dia kan selidiki. Dibilang dipukuli, oh ternyata pada tanggal sekian dia ada di rumah sakit. Saya kasih satu contoh konkret saja tuh dalam kasus Ratna Sarumpait. Mohon maaf ya, kasus itu sudah berlalu. Tapi selesai. Menurut Mas itu kira-kira gimana? Itu sudah punya mens rea tuh. Dia mau mencari sensasi, ya. Dia kabar bohong yang menyudutkan bahwa dia dipukul, diintimidasi dan lain sebagainya. Padahal kan sebenarnya tidak. Oke. Dia selesai operasi. Jadi itu objeknya tuh bisa media, bisa siapapun, bisa YouTuber, bisa siapapun. Begini, kan bahasanya setiap orang. Iya, artinya siapapun bisa kena. Bisa kena. Tetapi satu hal lagi, Mas Budiman. Di dalam hukum pidana itu ada namanya berupsreh. Berupsreh itu adalah hak jabatan, hak pekerjaan. Artinya apa? Seseorang yang melaksanakan kewajiban atau melaksanakan hak sesuai dengan tugasnya, itu tidak boleh dipidana. Itu alasan penghapus pidana, Mas. Jadi, mengapa kalau rumusan Dewan Pers itu kan begini, mereka minta untuk pasal pencemaran nama baik, pasal segala macam itu dikasih pengecualian di dalam pasal. Kecuali untuk pers. Itu kan celaka kayak begitu. Nanti justru digugat karena diskriminatif. Artinya apa, Mas Budiman? Yaitu kembali tadi, dalam teori umum hukum pidana itu ada alasan penghapus pidana, antara lain alasan pemaaf, alasan pembenar, ada perintah undang-undang, ada perintah jabatan, ada berupsreh itu. Jadi tanpa diberitahu pun, tanpa di state dalam suatu pasal, ya memang dalam prakteknya sudah tidak ada lagi. Jadi tidak perlu khawatir, Mas, saya kira dengan
ketentuan yang ada di dalam KUHP itu, khususnya bagi teman-teman pers. Ya, problemnya kan sebetulnya kepada implementasi, ya. Persis. Karena kan dalam kasus-kasus empirik, pers yang menjadi korban kan juga sebetulnya banyak juga. Ya. Yang menjadi korban pencemaran nama baik, berita bohong, dan lain-lain sebagainya gitu loh. Nah itu kan Ya. berpijak pada realitas empirik, kemudian dikonfirmasi dengan pasal yang disebutkan siapapun atau barang siapa yang membuat berita Ya, bohong. setiap orang ya. Itulah kembali lagi saya katakan, Mas, bahwa tugas kita itu harus memberikan pemahaman karena implementasi itu kan adalah ranah aparat penegak hukum dan itu yang harus kita gencar lakukan sebelum dia berlaku efektif 3 tahun. Kan masih punya waktu, Mas, 3 tahun. Kalau kita masuk kasus kontemporer, kasus Sambo yang dia menyusun skenario bahwa ini adalah tembak menembak. Ada pasal itu berdasarkan usulan dari fraksi-fraksi di DPR. Rekayasa kasus. Ya, Ada tuh. dimasukkan. Kalau ada dalam KUHP itu ada. Babnya itu adalah penyesatan pengadilan. Rekayasa kasus. Oke. Jadi pasal itu timbul antara lain dari kasus Sambo ini juga, tapi kan mohon maaf, ada oknum-oknum polisi yang nakal tuh. Misalnya nih ya, Mas Budiman mobilnya dihentikan, dia geledah tapi dia menaruh barang bukti. Ya. Fabricated evidence. Itu ada dalam RKUHP. Itu hal baru, Mas. Baru. Itu hal baru termasuk penyesatan pengadilan yang tidak ada dalam KUHP lama. Oke. Tapi kalau dimasukin dalam kabar bohong, kalau dalam kasusnya Sambo, seandainya itu tidak diinvestigasi pers bahwa skenario Sambo itu bohong, siapa yang bakal terjerat? Ya, tentunya Sambo lah dengan kabar bohong itu. Tetapi kan begini, penyidik dia akan mencari pasal yang tepat untuk digunakan. Dalam kasus Sambo, kalau misalnya belum ada pasal rekayasa kasus, pasti akan dijerat kepada kabar bohong. Tetapi saya lihat dalam kasus Sambo ini dia maksudnya pada obstruction of justice. Ya itu pilihan penyidik. Oke. Dan tidak salah juga kalau penyidik mengatakan bahwa tindakan dia itu bukan persoalan rekayasa kasus, tetapi menghalang-halangi penyidikan terhadap kasus pembunuhan yang diduga dia melakukan itu. Oke. Kalau soal pidana mati, itu tetap masih diadopsi ya? Pidana mati diadopsi, tapi sudah kata dapat kan dihapus. Itu juga 9 fraksi meminta tuh. itu isu yang dimintakan oleh 9 fraksi. Saya lupa PKS minta atau tidak, tapi selain PKS itu saya yakinkan bahwa itu memang diminta untuk kata dapat itu dihapus. Dan saya kira itu adalah Indonesian way, ya. Indonesian way. Artinya apa, Mas? Itu kan dua kutub yang berbeda secara diametral antara yang menghapus dan mempertahankan. Ya sudahlah, kita win-win solution. Oke, pidana mati ada, tapi ada tapinya nih. Dijatuhkan harus dengan percobaan. Percobaan 10 tahun. 10 tahun. Dia berkelakuan baik, ubah dong menjadi seumur hidup atau sementara 20 tahun. Tapi kalau Mas Budiman bisa bayangkan, kalau dia sudah dihukum pidana mati, di dalam penjara tidak bertobat tapi mengendalikan peredaran narkoba dari penjara. Kalau saya sudah eksekusi. Kalau saya. Ya. Makanya ada klausul di situ, dia berkelakuan baik. Jadi dirubah. pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Kalau 10 tahun dia berkelakuan baik, dia bisa menjadi seumur hidup. Ya, itu bisa menjadi 20 persis, tahun. Itu sama dengan di Cina. Di Cina juga begitu. Jadi lebih balance ya, tergantung kepada kemampuan dia untuk mengkoreksi diri ketika dia di penjara itu. Disinilah fungsi reintegrasi sosial, disinilah fungsi rehabilitasi dalam hukum pidana. Kan tadi saya katakan, kalau orang ditembak mati gimana? Dia mau dikoreksi gimana? Dia mau direhabilitasi yang sudah mati kok. Tapi dengan ada masa percobaan 10 tahun, ini menandakan bahwa kita konsisten dengan paradigma hukum pidana modern. Oke. Ketika KUHP disusun itu memikirkan nggak sih bahwa yang juga bermasalah itu adalah aparat penegak hukumnya sebetulnya? Persis. Kita memikirkan itu juga. Bahwa kemungkinan itu disalahgunakan bisa. Tetapi instrumen pengawasan lebih lanjut, di sini kita harus ada pada KUHP. Misalnya mengefektifkan apa yang namanya Kimwasmat, hakim pengawas dan pengamat. Sehingga itu tidak menjadi otoritas penuh dari teman-teman yang bekerja di lembaga pemasyarakatan. Kalau
dilihat dalam kacamata politik, siapa yang mendapatkan keuntungan politik dengan disahkannya undang-undang KUHP ini? Seluruh bangsa Indonesia. Bukan pemerintah? Tidak. Mengapa saya katakan bukan pemerintah? Sama sekali bukan pemerintah. Masa transisi 3 tahun. 3 tahun. Pemerintah Pak Jokowi akan berakhir. 2024. Padahal berlakunya 2025. Jadi kan tidak diuntungkan. Pemerintah tidak diuntungkan sama sekali. Kalau pemerintah diuntungkan secara politik ya sudah sekarang berlaku. Oke. Tapi kan tidak. Nah, ini yang tadi saya katakan kepada Mas Budiman. Dalam pembahasan KUHP itu nir politik. Nggak ada. Nir politik. Ya. Itu terbukti ketika kita berbicara transisi 3 tahun kok. Oke. Sesudah masa jabatan Presiden Jokowi berakhir, baru KUHP itu berlaku. Oke. Jadi nggak ada. Kalau ditanya siapa yang diuntungkan, seluruh masyarakat Indonesia Kalau yang diuntungkan. berkeberatan mau gimana? Ya, dialog. Dialog. Saya senang kalau diajak dialog dengan mahasiswa, dengan berbagai elemen masyarakat. Tetapi dialog itu kemudian tidak menegasikan hak konstitusional mereka jika ingin menguji ini di Mahkamah Konstitusi. Masih itu ya, masih percaya dengan Mahkamah Konstitusi dengan Kalau kasus Aswanto. saya ini orang yang selalu berprasangka baik ya. Oke. Termasuk dalam kasus Aswanto. Ya, saya berprasangka baik saja bahwa ya mungkin karena Hakim MK itu kan 9, 3 dari DPR, 3 dari Presiden, 3 dari Mahkamah Agung. Ya, kalau DPR beranggapan demikian, saya kira itu haknya DPR lah. Meskipun disebut oleh MK sendiri tidak konstitusional ya. Ya, saya kira MK menyebutkan demikian, tapi ya DPR beranggapan lain. Ya, Jadi itu seperti sengketa lembaga negara. bisa dikatakan demikian. Tapi nggak ada yang menyelesaikan. Ya, di antara mereka sendiri lah. Oke, Prof. Edi, Makasih terima kasih banyak. ya. Jadi teman-teman itulah obrolan saya dengan Wamenkumham. Makasih 1,5 jam, Hampir Mas. 1,5 jam. Mungkin KUHP memang isu baru yang harus terus disosialisasikan agar kita mempunyai pemahaman yang sama. Berbeda pendapat adalah wajar, tapi bagaimana membangun understanding, memahami pasal demi pasal, menjadikan bangsa ini lebih produktif.